Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Alkisah Abu Jahil mempunyai istri baru. Orangnya cantik dan pandai memasak. Atas keahliannya inilah Abu Jahil memutuskan untuk membuka warung makan. Dan benar saja, dalam waktu sekejap, warung makan miliknya ramai oleh pembeli. Beruntung sekali Abu Jahil, dengan istri barunya yang cantik, dia sukses membuka usaha, kata salah satu warga. Oh, itu kan karena istri barunya pandai memasak. Wajarlah kalau warungnya tidak pernah sepi, timpal warga yang lain. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas dan kawan-kawan mendatangi warung makan Abu Jahil. Melihat itu, Abu Jahil pun segera menghampirinya. Ini kesempatanku untuk mempermalukan Abu Nawas, pikir Abu Jahil. Kalian mau makan di sini, memangnya kalian bawa uang berapa? Perlu kalian ketahui, di sini tidak boleh menghutang ya, jelas Abu Jahil. Tidak usah khawatir, kami pasti akan membayar, jawab Abu Nawas. Alah, apalagi yang bicara kamu Abu Nawas, mana mungkin aku percaya. Kamu itu orang miskin, makanya kalau cari istri seperti saya dong, cantik dan pandai memasak, ejek Abu Jahil. Sudah, tidak usah bertengkar. Aku yang akan mentraktir mereka, kata salah satu kawan Abu Nawas mencoba meredam suasana. Di saat yang bersamaan, ada lelaki buta yang juga hendak makan di warung Abu Jahil. Ia mengambil tempat duduk yang tak jauh dari Abu Nawas dan kawan-kawannya. Abu Jahil pun segera menghampirinya. Tuan mau pesan apa? Tanya Abu Jahil dengan sopan. Bawakan saja sendok bekas makan pembeli, jawab lelaki buta. Meski agak heran, Abu Jahil menuruti permintaannya. Dan ketika sendoknya diserahkan, lelaki buta itu menciuminya. Nah, ini masakan yang aku suka. Aku pesan sop iga sapi, kata lelaki buta tersebut. Sontak hal ini membuat Abu Jahil terkejut. Bagaimana Tuan bisa tahu? Tanya Abu Jahil keheranan. Oh, itu mudah saja. Aku cukup menciumi aroma dari bekas makanan, jawabnya. Wah, Tuan hebat sekali. Kalau minumannya, apa yang akan Tuan pesan? Tanya Abu Jahil kembali. Bawakan aku gelas bekas minuman pembeli, biar aku yang memilihnya, pinta lelaki buta. Abu Jahil pun segera memberikan 3 gelas. Setelah menciumi gelas-gelas tersebut, lelaki buta itu berkata, gelas pertama sepertinya teh campur madu, aku tidak suka minuman itu. Gelas kedua juga aku tidak suka, ini sepertinya teh campur zaitun. Nah, kalau gelas yang ketiga, ini baru aku suka, teh dicampur daun jeruk. Untuk kedua kalinya Abu Jahil dibuat takjub olehnya. Hebat sekali orang ini, meskipun buta, tapi penciumannya luar biasa, gumam Abu Jahil. Kekaguman tersebut juga dirasakan oleh Abu Nawas dan kawan-kawan. Setelah menyantap hidangan yang disajikan, lelaki buta itu pun hendak membayar apa yang telah dimakannya. Aku sudah selesai nih, berapa total semuanya? Tanya lelaki buta. Abu Jahil yang masih penasaran ingin kembali menguji kehebatannya. Tuan, tidakkah Tuan ingin mencicipi hidangan penutup? Tanya Abu Jahil. Oh, tidak, terima kasih. Aku sudah kenyang, jawab lelaki buta. Begini Tuan, kalau Tuan bisa menebak apa hidangannya, maka hidangan yang sudah Tuan makan akan saya gratiskan. Tuan tidak perlu membayarnya. Tapi kalau Tuan salah, maka Tuan harus membayar 2 kali lipat. Bagaimana? Apakah Tuan setuju? Tanya Abu Jahil. Mendapat tantangan tersebut, lelaki buta itu menyetujuinya. Baik, bawa ke sini sendoknya, kata lelaki buta.
Disinilah Abu Jahil mulai melancarkan aksi nakalnya. Ia pun segera menghampiri sang istri. "Taruh sendok ini di ketiakmu dan diamkan beberapa saat," kata Abu Jahil. "Untuk apa?" tanya sang istri kebingungan. "Sudah, turuti saja kata-kataku," perintah Abu Jahil. Meski tidak tahu maksud Abu Jahil, sang istri menuruti permintaannya. Sementara Abu Nawas dan kawan-kawan yang menyaksikan itu hanya bisa geleng-geleng kepala menyaksikan perilaku Abu Jahil. "Keterlaluan Abu Jahil, tega-teganya mengerjai lelaki buta," kata Abu Nawas kepada kawan-kawannya. Kemudian Abu Jahil kembali mendatangi lelaki buta dengan membawa sendoknya yang sudah ditaruh di ketiak sang istri. "Ini tuan sendoknya," ucap Abu Jahil cengengesan. Lelaki itu pun menerimanya dan menciumi sendok tersebut. Seketika si lelaki menjadi terkejut. "Sejak kapan Jamal kerja di sini?" tanya lelaki buta. Abu Jahil menyahut pertanyaan lelaki buta tersebut. "Jamal? Jamal siapa maksud tuan?" kata Abu Jahil balik bertanya. "Jamal itu nama dia waktu masih jadi laki-laki. Setelah jadi wanita, namanya diganti menjadi Jubaidah. Dia itu dulu mantan istriku. Begitu aku mengetahui kalau dia laki-laki, aku langsung menceraikannya," kata lelaki buta memberitahu. Spontan Abu Nawas dan kawan-kawan tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Adapun Abu Jahil langsung jatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Itu dikarenakan Zubaidah yang dimaksud lelaki buta adalah istri daripada Abu Jahil. Ada cerita unik dari seorang menteri istana. Ia mempunyai anak yang suka menabuh rebana. Mungkin hal ini sekilas terlihat wajar, tapi di balik kebiasaannya itu membuat orang tuanya sangat terganggu. Bagaimana tidak, baik siang maupun malam, si anak tak mau berhenti menabuh rebananya. Perilakunya ini tentu saja membuat orang tuanya resah. Setiap malam saat menjelang istirahat, si anak masih saja menabuh rebana. Ia akan berhenti manakala dirinya sudah mulai mengantuk. Begitu juga saat siang hari. Di saat suasana terik matahari yang panas, si anak menabuh rebana tanpa henti. Karena sudah tidak tahan dengan perilakunya, ayahnya yang seorang menteri mencoba menasehati. Tapi si anak tidak peduli, sehingga membuat ayahnya menjadi emosi. Lalu rebana yang ada di tangan anaknya segera direbut dan dibuang. Melihat hal itu, si anak langsung mengamuk. Ia berteriak semalaman sampai pagi, bahkan sampai nekat akan terjun ke sumur. Untunglah beberapa pelayan rumah segera menghalau niat anak sang menteri. Atas kejadian ini, dengan sangat terpaksa Tuan Menteri mengembalikan rebana kepada anaknya. Si anak pun kembali ceria dan menabuh rebananya tanpa henti lagi. Suatu ketika, salah satu pelayannya menghadap Tuan Menteri. "Ampun Tuan Menteri, sebenarnya anak Tuan diganggu makhluk halus, sebab perilaku dan kebiasaannya tidak wajar. Kenapa Tuan tidak minta bantuan orang pintar saja?" kata si pelayan menyarankan. Atas saran si pelayan, maka dipanggillah seorang tabib untuk menyembuhkan kebiasaan aneh anak tersebut. Sang tabib menasehati kepada si anak bahwa jika dia terus-terusan menabuh rebana akan melubangi gendang telinganya. Namanya saja anak kecil, ia tak menghiraukan nasihat tersebut. Karena usahanya tidak membuahkan hasil, esok harinya dipanggillah tabib yang kedua. Tabib yang kedua mengatakan bahwa menabur rebana adalah kegiatan suci dan harus dilakukan hanya pada acara-acara khusus. Usaha ini juga menemui kegagalan, maka dipanggillah tabib yang ketiga.
Saya perhatikan anak tuan memang susah dikendalikan. Lebih baik kalian mengalah saja sebagai orang tua, kata tabib ketiga. Mengalah bagaimana maksudnya? Tanya Tuan Menteri. Biarkan saja anak tuan menabuh rebana sesuka hati, dan agar tuan sekeluarga tidak terganggu, tutup telinga kalian dengan kapas, saran tabib ketiga. Namun saran tersebut ditolak mentah-mentah oleh keluarga Tuan Menteri. Hari berikutnya, Tuan Menteri memanggil tabib yang keempat. Sang tabib membawakan buku berisi cerita dongeng anak. Ia pun mendekati anak Tuan Menteri dan membacakan cerita yang ada dalam buku tersebut. Awalnya si anak tertarik, tapi akhirnya ia memilih untuk kembali menabuh rebana. Usaha tabib keempat pun dianggap gagal. Begitu juga dengan tabib yang kelima. Meskipun sang tabib membacakan mantra, si anak tetap saja tidak menunjukkan perubahannya. Hal ini membuat menteri kewalahan menghadapi anak satu-satunya, hingga akhirnya terlintas di benaknya untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Ia pun menceritakan permasalahan yang sedang ia alami. Setelah mendengar keluhan Tuan Menteri, Abu Nawas kemudian bertanya, "Di rumah Tuan apakah ada palu dan pahat?" Mendengar pertanyaan tersebut, Tuan Menteri menjadi heran. "Ada, tapi apa hubungannya Abu Nawas?" kata Tuan Menteri balik bertanya. "Tenang saja, nanti Tuan juga akan tahu. Ayo, lebih baik kita segera ke rumah Tuan," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Menteri. Di sana, Abu Nawas terus memperhatikan si anak yang tengah asik menabuh rebana tanpa henti. Abu Nawas lantas berkata kepada Tuan Menteri, "Mana palu dan pahatnya?" tanya Abu Nawas. Tuan Menteri pun segera memberikannya. Abu Nawas lalu mendekati si anak dengan membawa palu dan pahat. Bocah, saya perhatikan kamu semangat sekali menabuh rebana," tanya Abu Nawas. "Iya, karena bunyinya keras dan merdu," jawab si anak. "Benarkah? Saya jadi penasaran ingin tahu apa yang ada di dalam rebana itu. Coba kamu congkel isinya," balas Abu Nawas sambil memberikan palu dan pahat kepada anak tersebut. Si anak yang juga penasaran menuruti apa yang dikatakan Abu Nawas. Si anak langsung memahatnya dengan palu sehingga membuat rebana tersebut pecah berantakan dan tidak bisa lagi digunakan. Si anak pun hanya bisa menyesali nasibnya. Ia mau menangis dan mengamuk tapi tidak berani karena yang merusak rebananya adalah dia sendiri. Akhirnya berhenti sudah si anak memainkan rebana. Kini orang tua si anak merasa lega dan tak lupa berterima kasih kepada Abu Nawas. Dikisahkan, Abu Nawas melakukan pengembaraan menyusuri daerah-daerah yang tak pernah ia jumpai. Hingga akhirnya sampailah ia di suatu kampung yang rata-rata penghuninya orang miskin. Untuk menuju kampung tersebut sangatlah sulit, karena terpisah oleh sungai yang besar yang tak ada jembatan penyeberangannya. Abu Nawas sendiri harus menyewa sebuah perahu agar bisa sampai di kampung tersebut. Melihat ada orang asing datang ke kampungnya, para penduduk menyambutnya dengan ramah. Apalagi kala itu penampilan Abu Nawas layaknya seorang ulama sufi. Dan ketika malam Abu Nawas diundang untuk mengikuti sebuah pertemuan, di mana dalam pertemuan tersebut membahas pembangunan jembatan. Abu Nawas menyarankan supaya tiap warga dimintai sumbangan. "Wahai Tuan Abu, penduduk kami rata-rata orang miskin. Untuk makan sehari-hari saja susah,
kata mereka memberitahu. Mendengar itu Abu Nawas pun terdiam. Benar juga, mereka adalah penduduk miskin. Kalaupun membangun jembatan sendiri, itu juga tidak mungkin. Sebab mereka tidak tahu caranya, pikir Abu Nawas. Tidak lama kemudian, muncullah ide cemerlang di otaknya. Sebenarnya kalian tak perlu membangun jembatan. Kalian cukup membuat sungai itu menjadi dangkal, tutur Abu Nawas. Bagaimana caranya? Tanya mereka. Caranya sangat mudah. Kalian cukup menggali lubang di tengah sungai dan memindahkan pasirnya ke tepian. Dengan begitu, sungai akan menjadi dangkal dan kalian bisa melewatinya tanpa jembatan, jelas Abu Nawas. Warga kampung sontak tertawa mendengar usulan aneh dari Abu Nawas. Namun sang pemimpin kampung justru menanggapinya serius. Ia penasaran dengan langkah selanjutnya. Wahai Abu Nawas, apa kamu yakin ini adalah ide yang baik? Tanya pemimpin kampung. Tentu saja, dan ini lebih murah daripada kalian harus membangun jembatan dan kalian tak perlu mengeluarkan uang, jawab Abu Nawas. Meskipun usulannya terdengar sedikit gila, Abu Nawas berusaha membujuk para warga supaya mau menuruti saran tersebut. Kemudian pada keesokan harinya, para warga dengan semangat mulai menggali pasir yang ada di tengah sungai. Mereka menggali dan dipindahkan ke tepian. Setelah beberapa hari berlalu, sungai tak kunjung dangkal. Bahkan ukurannya justru menjadi semakin lebar. Hal ini membuat para warga frustasi. Bagaimana ini Abu Nawas? Usulanmu justru membuatnya semakin buruk. Lihatlah, sungainya semakin melebar dan semakin sulit untuk dilintasi, kata para warga mengeluh. Teruskan saja pekerjaan kalian, nanti pasti akan membuahkan hasil, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana dengan pasirnya? Kemana lagi harus diletakkan? Tanya mereka. Soal pasir biar aku yang mengurus, nanti aku panggil seseorang untuk mengambilnya, jawab Abu Nawas. Sebulan pun berlalu dan kondisi sungai tak menjadi dangkal sama sekali. Akhirnya para warga memutuskan diadakan pertemuan kembali. Mereka sudah tak sabar ingin memarahi Abu Nawas. Ketika pertemuan berlangsung, para warga mulai meluapkan amarahnya. Hei Abu Nawas, percuma kami mengikuti saranmu. Sudah 1 bulan tapi tak ada hasil. Kami sudah mengorbankan tenaga dan waktu. Tapi apa hasilnya? Kata para warga emosi. Tenang, sabar. Aku sudah mengumpulkan uang kalian. Silahkan dipergunakan uang kalian untuk membangun jembatan, balas Abu Nawas sambil mengeluarkan kantong yang penuh berisi uang. Melihat ada uang sebanyak itu, mereka pun menjadi heran. Terlebih saat Abu Nawas mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik mereka. Tapi Abu Nawas, dari mana uang itu? Kami tak merasa memilikinya, tanya para warga kebingungan. Abu Nawas pun lalu menjelaskan bahwa uang yang dibawanya hasil dari menjual pasir yang mereka gali dalam kurun waktu 1 bulan. Kalian ingat kan orang yang setiap hari mengambil pasir kalian? Dialah pembelinya, terang Abu Nawas. Seketika para warga pun tertawa dengan kecerdikan Abu Nawas. Mereka juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepadanya. Dan berkat usulan Abu Nawas, mereka akhirnya berhasil membangun jembatan. Suatu hari Baginda Raja mengajak Abu Nawas ke pemandian umum. Sebenarnya Abu Nawas tidak mau, karena ia sedang tidak enak badan. Ampun Paduka yang mulia, saya sedang sakit. Jangankan mandi di pemandian umum, tertempel air saja, saya kedinginan Paduka, ucap Abu Nawas.
Akan tetapi Baginda Raja tidak peduli. Pokoknya di hari itu juga Abu Nawas harus menemaninya mandi di pemandian umum. Dengan amat terpaksa Abu Nawas menuruti perintah rajanya. Maka berangkatlah mereka berdua. Di tengah perjalanan, mereka berdua melihat beberapa orang budak sedang bekerja di ladang milik saudagar kaya. Iseng-iseng Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, menurutmu jika aku seorang budak, berapa harganya?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Paling 50 dinar." Mendengar hal itu, Baginda Raja menjadi gusar. "Gila kamu ya, jubah yang aku kenakan ini saja harganya 50.000 dinar." Balas Baginda Raja, "Iya Paduka, saya kan hanya memberi harga jubah Paduka, sedangkan Paduka sendiri tidak ada nilainya," timpal Abu Nawas. Sudah, aku malas jalan denganmu. Kita pulang saja," kata Baginda Raja ketus. "Kita tidak jadi mandi ke pemandian umum Paduka?" tanya Abu Nawas. Karena masih emosi, Baginda Raja tidak menjawab pertanyaan Abu Nawas. Di sepanjang perjalanan pulang, antara Abu Nawas dan Baginda Raja saling diam. Sementara Abu Nawas merasa bersyukur karena tidak jadi pergi ke pemandian umum. Dikisahkan ada gerombolan perampok yang terkenal sangat sadis dan kejam. Mereka melakukan aksinya di tengah padang gurun pada malam hari. Setiap kali ada rombongan kabilah yang melintasi jalan tersebut, kawanan perampok ini langsung menyergapnya dan menjarah semua harta benda milik para kabilah. Apabila ada yang berani mencoba melawan, maka kawanan perampok ini tak segan-segan untuk membunuhnya. Pada suatu malam, mereka menyergap dan menjarah harta benda salah satu rombongan kabilah. Begitu berhasil mendapatkan harta benda yang lumayan banyak, kawanan perampok ini berencana untuk pulang. Tapi karena waktu sudah larut malam, belum lagi rasa kantuk dan capek yang mereka rasakan, akhirnya mereka memutuskan mencari tempat terdekat untuk istirahat. Setelah berjalan cukup lama, mereka pun melihat sebuah rumah sederhana yang jauh dari pemukiman penduduk. Pemilik rumah ini adalah keluarga yang rajin beribadah. Agar diizinkan untuk menginap, kawanan perampok tersebut menutupi identitasnya. Mereka mengaku sebagai mujahid fisabilillah, yaitu pasukan pejuang perang di jalan Allah. Kehadiran mereka di rumah tersebut disambut hangat oleh tuan rumah. Bahkan mereka langsung disuguhkan hidangan makan malam sebelum mereka beristirahat. Saat kawanan perampok ini selesai makan malam, mereka melihat ada bocah kecil terbaring di tempat tidurnya. "Apakah dia anakmu?" tanya salah satu dari mereka. "Benar Tuan, dia anak saya. Dia menderita kelumpuhan pada kakinya. Kami sudah berusaha berobat ke sana kemari, tapi tak kunjung sembuh juga," jawab si tuan rumah. "Oh iya Tuan, barangkali Tuan sekalian mau menunaikan sholat malam. Akan saya antar ke tempat wudhu," kata si tuan rumah melanjutkan. Tak ingin identitasnya terbongkar, kawanan perampok ini terpaksa berwudu dan melakukan sholat malam layaknya seperti yang dilakukan oleh pejuang fisabilillah. Si tuan rumah ini bukan hanya rajin ibadah, tapi ia juga selalu berprasangka baik kepada siapapun. Ia sama sekali tidak menaruh curiga bila tamunya adalah kawanan perampok. Ia percaya kalau tamunya yang datang adalah pejuang fisabilillah.
Bahkan bekas sisa air wudhu yang dipakai oleh para perampok ia kumpulkan di sebuah wadah dengan mengharap keberkahan dari mereka. Lalu air tersebut ia basuhkan di kedua kaki anaknya yang sedang menderita kelumpuhan. Setelah menjelang pagi hari, kawanan perampok tersebut pamit pulang kepada si tuan rumah. Singkat cerita, beberapa hari kemudian kawanan perampok ini kembali melakukan aksinya. Mereka menyergap dan merampok rombongan kabilah yang sedang melintas di tengah padang gurun. Begitu selesai dengan aksinya, sebelum pulang mereka kembali mendatangi rumah yang tempo hari digunakan untuk menginap. Setelah sampai di depan rumah, ketua perampok mengetuk pintunya dan mengucapkan salam. Lalu terdengar suara jawaban dari dalam rumah. "Siapa di luar?" tanyanya kemudian. "Kami, rombongan pejuang fisabilillah yang tempo hari numpang menginap," jawab ketua perampok. Pintu rumah pun segera dibuka oleh anaknya. Kawanan perampok ini heran dan kaget. Bukankah anak ini yang katanya lumpuh? Kenapa sekarang tiba-tiba bisa berjalan? Belum hilang rasa herannya, tuan rumah dan anaknya langsung mengajak salaman dan menciumi tangan para perampok ini satu persatu. Ketua perampok kemudian bertanya kepada si tuan rumah, "Bukankah kaki anakmu lumpuh? Kenapa sekarang tiba-tiba bisa berjalan?" Dengan wajah tersenyum penuh hormat, si tuan rumah menjawab, "Ini semua berkat pertolongan Allah melalui keberkahan tuan-tuan semua. Tuan semua adalah pejuang fisabilillah. Tentunya tuan semua adalah orang-orang yang mulia. Air bekas wudhu yang dipakai tuan tempo hari, saya basuhkan di kedua kaki anak saya. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah melalui tuan-tuan semua, kaki anak saya sembuh total," kata si tuan rumah menjelaskan. Mendengar penuturan tuan rumah tersebut, para kawanan perampok ini bertambah kaget. Mereka pun langsung menangis dan terharu. "Maafkan kami, sebenarnya kami bukanlah pejuang fisabilillah. Kami perampok yang dikenal kejam dan sadis. Mulai saat ini kami akan bertobat. Kami akan tinggalkan semua perbuatan buruk kami," kata ketua perampok sambil menangis sesenggukan. Atas kejadian itu, mereka akhirnya menjadi pejuang perang fisabilillah sungguhan hingga ajal menjemput mereka. Sifat berprasangka baik yang diterapkan oleh si tuan rumah ini bukan hanya bermanfaat bagi dirinya, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Anaknya bisa sembuh dari kelumpuhan lantaran ia berprasangka baik kepada si perampok. Dan perampok tersebut menjadi bertobat karena sifat berprasangka baik yang selalu diterapkan oleh si tuan rumah. Kisah ini mengandung hikmah bahwa dengan selalu berprasangka baik bukan hanya bermanfaat atau menguntungkan bagi diri kita sendiri, akan tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Ada sebuah kisah tentang 3 orang dari kalangan Bani Israel yang mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat perantara malaikat. Lalu 2 dari orang tersebut dicabut keajaibannya. Apa yang terjadi? Kisah ini terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi berdasarkan hadis Nabi Muhammad dalam Sahih Muslim. Begini ceritanya. Dikisahkan ada 3 pemuda miskin yang menderita penyakit berbeda-beda. Pemuda pertama menderita penyakit kusta, yaitu suatu penyakit di mana seluruh kulitnya terdapat belang-belang. Karena penyakitnya ini masyarakat merasa jijik, sehingga si pemuda dikucilkan oleh para tetangganya.
Pemuda yang kedua menderita penyakit kebotakan. Rambut di kepalanya satu persatu rontok hingga tak tersisa. Bahkan di kepalanya yang botak muncul koreng yang menjijikan. Akibat penyakitnya ini, ia sering diejek oleh kawan-kawan sebayanya, sehingga membuat si pemuda minder untuk bergaul. Sedangkan pemuda yang ketiga menderita penyakit kebutaan pada matanya. Meski demikian, pemuda ketiga ini tidak menyesali nasibnya. Ia tetap tekun beribadah dan senantiasa bersyukur. Hingga pada suatu ketika, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus salah satu malaikatnya untuk mendatangi ketiga pemuda tersebut. Pertama-tama sang malaikat mendatangi pemuda yang menderita penyakit kusta. "Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling kau inginkan?" tanya sang malaikat. "Saya ingin punya rupa yang elok dan juga kulit yang indah, serta penyakit yang membuat orang jijik kepadaku hilang dari tubuhku," jawab si pemuda. Maka sang malaikat mengusap kulit pemuda tersebut. Tiba-tiba si pemuda menjadi berubah. Kulitnya yang dulu menjijikkan kini menjadi mulus dan wajahnya menjadi elok rupawan. Si pemuda merasa sangat bahagia dengan keadaannya yang sekarang. Ia pun beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada sang malaikat. "Sebelum aku pergi, harta apakah yang paling kau sukai?" tanya sang malaikat. "Saya suka dengan hewan unta," jawab si pemuda. Maka malaikat memberikan unta yang sedang mengandung 10 bulan dan mendoakan pemuda yang berpenyakit kusta tersebut. Selanjutnya, malaikat mendatangi pemuda kedua yang menderita penyakit kebotakan. "Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling kau inginkan?" tanya sang malaikat. "Saya ingin punya rambut yang indah dan penyakit yang membuat orang-orang jijik kepadaku hilang dari kepalaku," jawab si pemuda. Maka sang malaikat mengusap kepala pemuda tersebut. Tiba-tiba si pemuda menjadi berubah. Kepalanya yang dulu botak dan menjijikan kini tumbuh rambut yang bagus dan indah, serta wajahnya pun menjadi elok rupawan. Si pemuda merasa sangat bahagia dengan keadaannya yang sekarang. Ia pun beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada sang malaikat. "Sebelum aku pergi, harta apakah yang paling kau sukai?" tanya sang malaikat. "Aku suka dengan hewan sapi," jawab si pemuda. Maka malaikat memberikan sapi yang sedang mengandung 10 bulan dan mendoakan pemuda yang berpenyakit kebotakan tersebut. Kemudian malaikat mendatangi pemuda ketiga yang menderita kebutaan pada matanya. "Wahai anak muda, adakah sesuatu yang paling kau inginkan?" tanya sang malaikat. "Saya ingin kedua mataku bisa melihat, agar aku bisa melihat indahnya dunia," jawab si pemuda. Maka sang malaikat mengusap kedua mata pemuda tersebut. Tiba-tiba kedua mata pemuda menjadi berubah. Matanya yang dulu buta kini bisa melihat dan wajahnya pun menjadi elok rupawan. Si pemuda merasa sangat bahagia dengan keadaannya yang saat ini. Ia pun beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada sang malaikat. "Sebelum aku pergi, harta apakah yang paling kau sukai?" tanya sang malaikat. "Aku suka dengan hewan kambing," jawab si pemuda. Maka malaikat memberinya kambing yang sedang mengandung 10 bulan dan mendoakan pemuda yang berpenyakit kebutaan tersebut. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, binatang pemberian malaikat yang mereka terima dikelola dengan baik, sehingga berkembang biak sangat pesat. Kini kondisi ketiga pemuda tersebut menjadi pemuda gagah dan kaya raya di daerahnya. Untuk kedua kalinya, Allah kembali mengutus salah satu malaikatnya menguji ketiga pemuda tersebut. Pertama-tama sang malaikat mendatangi pemuda yang dulunya menderita penyakit kusta. Sang malaikat menyamar sebagai lelaki yang menderita penyakit kusta. "Wahai Tuan, tolonglah aku. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu, kecuali kepada Allah dan kepada dirimu."
Aku meminta kepada Tuhan 1 ekor unta saja untuk bekal melanjutkan perjalananku ini, pinta sang malaikat. Lantas apa jawaban pemuda pertama ini? Ia justru menolak dan mengusir sang malaikat. Dengar, saya masih punya tanggungan banyak. Pergilah kamu dari sini, bentak si pemuda. Kemudian malaikat kembali berkata, sepertinya aku mengenalmu. Bukankah kamu dulu seorang pemuda miskin yang menderita penyakit kusta, di mana waktu itu orang-orang jijik melihatmu, lalu Allah menyembuhkan penyakitmu dan memberimu kekayaan, kata sang malaikat mengingatkan. Hei, dengar ya, harta kekayaanku ini adalah warisan dari orang tuaku, jawab si pemuda bertambah kesal. Sekiranya kamu berdusta, Allah akan menjadikan kamu seperti dulu, balas sang malaikat. Ia pun lalu pergi meninggalkan pemuda pertama. Kemudian sang malaikat mendatangi pemuda kedua yang dulunya menderita penyakit kebotakan. Dengan menyamar sebagai pemuda yang menderita kebotakan, malaikat itu berkata kepada pemuda kedua, wahai Tuan, tolonglah aku. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu, kecuali kepada Allah dan kepada dirimu. Aku meminta kepada Tuhan seekor sapi saja untuk bekal melanjutkan perjalananku ini, pinta sang malaikat. Pemuda kedua juga bersikap sama seperti pemuda pertama. Ia menolak dan mengusir sang malaikat. Dengar ya, saya masih punya tanggungan banyak. Pergilah kamu dari sini, bentak pemuda kedua. Sang malaikat pun kembali berkata, sepertinya aku mengenalmu. Bukankah kamu dulu seorang pemuda miskin yang menderita penyakit kebotakan, di mana waktu itu orang-orang jijik melihatmu, lalu Allah menyembuhkan penyakitmu dan memberimu kekayaan, kata sang malaikat mengingatkan. Hei, dengar ya, harta kekayaanku ini adalah warisan dari orang tuaku, jawab pemuda kedua dengan kesal. Sekiranya kamu berdusta, Allah akan menjadikan kamu seperti dulu, balas sang malaikat. Ia pun lalu pergi meninggalkan pemuda kedua. Terakhir, sang malaikat mendatangi pemuda ketiga yang dulunya menderita penyakit kebutaan pada matanya. Dengan menyamar sebagai lelaki yang buta, malaikat itu berkata kepada pemuda ketiga, wahai Tuan, tolonglah aku. Aku adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Aku tidak mempunyai tempat untuk mengadu selain kepada Allah dan kepada dirimu. Aku meminta kepada Tuhan seekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku ini, pinta sang malaikat. Dengan lemah lembutnya pemuda ketiga ini berkata, aku dulunya adalah pemuda miskin yang buta, lalu Allah telah menyembuhkanku. Bahkan Allah memberikanku harta kekayaan yang berlimpah. Silahkan masuk dan ambillah yang kau suka. Demi Allah, aku tidak akan mencegah dan mengungkit kembali pemberianku padamu karena Allah, jawab pemuda ketiga. Mendengar jawaban ini, sang malaikat berkata, jagalah hartamu, sesungguhnya kamu telah diuji oleh Allah. Allah pun telah meridhoimu, tapi Allah membenci dua orang sahabatmu, jawab sang malaikat. Seiring berjalannya waktu, kedua pemuda yang mengusir malaikat kehidupannya kembali seperti sedia kala. Mereka berdua kembali menderita penyakitnya masing-masing, dan semua harta kekayaannya ludes tak tersisa, sehingga mereka berdua kembali dikucilkan oleh masyarakat. Demikianlah kisah 3 orang pemuda yang diuji oleh Allah dengan penyakit, kemudian diberi kesembuhan dan kekayaan. Sayang mereka ingkar dan tak bersyukur. Nikmat itu akhirnya membawa mereka ke dalam kemurkaan Allah. Semoga kisah ini mampu memberikan hikmah pada kita semua. Suatu ketika, saat hujan turun dengan derasnya, Abu Nawas duduk terpaku di dalam rumah. Lalu terbesit di benaknya sebuah sop yang hangat.
Alangkah nikmatnya bila suasana dingin begini, aku mempunyai sop yang hangat, pikir Abu Nawas. Sedang enak-enaknya melamun, tiba-tiba terdengar pintu rumahnya diketuk. Abu Nawas pun bergegas bangkit dan membukakan pintu. Ternyata yang datang adalah Abu Jahal. "Ada perlu apa datang kemari?" tanya Abu Nawas. Dengan sedikit malu-malu, Abu Jahal menjawab, "Aku ingin bertanya sesuatu padamu," ujar Abu Jahal. "Oh, silahkan, masuklah, di luar sedang hujan," ajak Abu Nawas. Setelah Abu Jahal dipersilahkan duduk, kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Wahai Abu Jahal, apa yang ingin kau tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, suasana hari ini sangat dingin, ditambah dengan turunnya hujan. Tentu akan nikmat sekali bila memakan sop hangat. Kalau boleh, aku memintanya sepiring," pinta Abu Jahal. Mendengar hal itu, Abu Nawas terkejut. Ya Allah, ternyata Abu Jahal bisa mencium isi pikiranku. Mulai sekarang, aku harus berhati-hati bila akan melamunkan sesuatu, pikir Abu Nawas. "Sebenarnya, aku berniat untuk memakannya sendiri. Tapi, berhubung kamu sudah mengetahuinya, mau tidak mau, aku harus membagikannya kepadamu," ucap Abu Nawas. Abu Jahal sontak kegirangan mendengarnya. "Terima kasih Abu Nawas," balas Abu Jahal. Abu Jahal pun sudah tak sabar menunggu untuk memakan sop hangat milik Abu Nawas. Akan tetapi, Abu Nawas malah kembali duduk dan melamun. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini membuat Abu Jahal kebingungan. "Abu Nawas, mana sopnya? Aku sudah tidak sabar nih. Kamu malah melamun," kata Abu Jahal. "Sini Abu Jahal, duduklah di sampingku dan kita melamun bersama-sama. Membayangkan makan sop hangat," timpal Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" tanya Abu Jahal tak mengerti. "Sebelum kamu datang, aku sedang melamun membayangkan sop hangat. Sayangnya, aku tidak punya uang untuk membelinya. Tapi, tiba-tiba kamu datang dan meminta sop yang ada dalam lamunanku. Oleh karena itu, marilah kita melamun bersama-sama, membayangkan sop hangat yang enak dan lezat," balas Abu Nawas. Mendengar ucapan Abu Nawas, Abu Jahal langsung ngelayar pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. "Dasar orang aneh," teriak Abu Jahal kepada Abu Nawas. Abu Nawas pergi sholat Jumat di hari Kamis. Siapa yang tidak kenal sosok penyair ternama dari kalangan bangsa Arab ini? Dia adalah Abu Nawas. Syair-syair yang digubah Abu Nawas mengandung nilai-nilai sufisme. Bahkan salah satu syairnya dibacakan setiap usai sholat Jumat. Selain dikenal sebagai penyair, pria bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami ini juga seorang sufi. Abu Nawas hidup di zaman Raja Harun Al-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Abu Nawas lebih menampakkan diri sebagai orang yang kontroversi. Bahkan di kalangan masyarakat waktu itu, dia juga dikenal penyair mabuk dan agak gila. Selain itu, Abu Nawas juga dikenal sering bertingkah konyol dan lucu. Diceritakan bahwa suatu ketika Abu Nawas memandikan keledai kesayangannya. Meskipun keledainya sangat lamban, tetapi Abu Nawas sangat menyayanginya. Setelah keledai kesayangannya terlihat bersih, Abu Nawas pun kemudian berkemas dan siap-siap berangkat bepergian. Ia pun pergi dengan menunggangi keledainya. Keledai Abu Nawas sangat lamban sekali, namun Abu Nawas tidak mempermasalahkannya. Bahkan, jarak yang hanya 1 kilometer saja harus ditempuh berjam-jam lamanya. Di tengah perjalanannya, Abu Nawas berpapasan dengan teman lamanya. "Hei Abu Nawas, kamu mau kemana?" tanya kawan lama Abu Nawas.
Aku mau sholat Jumat di kampung tetangga, jawab Abu Nawas. Setelah mendengar jawaban Abu Nawas, kawan-kawannya heran dan tertawa. Loh, ini kan masih hari Kamis Abu Nawas, kata temannya heran. Iya, aku tahu, tapi keledaiku amat istimewa, dia lamban sekali kalau berjalan. Aku sudah bersyukur kalau besok keledaiku tiba tepat pada waktunya, kata Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat temannya terheran-heran karena perilaku Abu Nawas yang konyol itu. Itulah kisah Abu Nawas yang berangkat sholat Jumat di hari Kamis. Bukan karena apa, itu dilakukan karena keledainya berjalan sangat lamban. Mencari kambing besar bertanduk lebar. Abu Nawas cerdas sekali, bisa memberi solusi atas kesusahan Baginda Raja. Berawal suatu malam, Raja tidak bisa tidur. Matanya belum bisa diajak istirahat. Maklum saja, pikirannya sedang tidak tenang. Gara-garanya, seorang pemuda membawa masalah pelik pada siang hari sebelumnya. Masalahnya muncul ketika siang itu seorang pemuda datang ke kota Baghdad menghadap Baginda Raja, raja yang adil, arif dan bijaksana. Ketika raja sedang duduk di balerung bersama beberapa orang menteri. "Hei anak muda, engkau berasal dari mana?" tanya Baginda kepada pemuda tersebut. "Ya tuanku Syah Alam," jawab sang pemuda. "Ampun beribu ampun, adapun hamba ini berasal dari negeri Kopiah." "Apa maksudmu datang kemari? Ingin berdagang?" tanya Baginda Raja lagi. "Ya tuanku, hamba datang kemari ingin mengadukan nasib hamba," jawab si saudagar. "Katakan maksudmu supaya bisa kudengar," perintah Baginda Raja. Saudagar kaya ini bercerita telah bertahun-tahun berumah tangga namun tidak kunjung punya momongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menakdirkan dirinya memiliki anak. Maka ia berkata kepada istrinya untuk bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika diberi anak laki-laki, akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal. Kemudian dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Keinginan itu ternyata dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya pun hamil dan melahirkan bayi laki-laki yang sehat walafiat. Kemudian sang saudagar menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar yang bertanduk selebar jengkal. Dengan pesan, beli saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah ditawar lagi. Ternyata usaha tersebut gagal total. Sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal. Kambing yang ada paling-paling selebar 3-4 jari. Akibatnya, saudagar itu merasa kesulitan. Tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya tersebut dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing, bukan hewan lain. Namun, rencana tersebut akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ia telah mengadu kepada seorang penghulu. Pas kebetulan saat itu datang di rumah penghulu sedang banyak orang. Rupanya ada pertemuan para penghulu seluruh negeri. "Apa maksud kedatangan Anda kemari?" tanya penghulu yang tertua. "Ya Tuan Kadi, hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan." Lalu ia menguraikan kendala yang dihadapi dan rencana penggantiannya. Ternyata para kadi itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar tersebut terus mencari kambing bertanduk sejengkal, dimanapun dan kemanapun sesuai nazar semula. "Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain," ujar mereka. Kenyataan itu makin menambah berat beban saudagar tersebut. Ia pun mohon diri pulang ke rumah. Nah, itu sebabnya dia memutuskan menghadap Baginda Raja. "Hamba mohon petuah dan nasihat Baginda Raja agar hamba dapat mengerjakan nazar hamba itu dengan sempurna," tutur saudagar itu kepada Baginda dengan nada mengiba. "Baiklah, datanglah besok pagi. Insya Allah aku dapat memberi jalan keluar," janji Baginda Raja.
Saudagar itu pun mohon pamit dengan meninggalkan beban bagi Baginda Raja. Dia bingung memikirkan nazar saudagar tersebut. Sepanjang siang dan malam ia tidak dapat memicingkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar bila kambing bertanduk sejengkal tidak didapat juga? Diganti dengan yang lain haram hukumnya. Malam harinya Baginda Raja mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka, Baginda Raja menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari Qopiah itu. Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga, karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi, atau aku akan mendapat malu besar. Suasana Balerung pun hening, sunyi senyap berkepanjangan. Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah Baginda Raja. Namun, tidak juga ditemukan jalan keluarnya. Ya Tuanku Sahalam, tidak ada hukumnya, baik menurut kitab maupun logika, bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain. Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan Balerung dan pertemuan pun bubar. Baginda Raja lalu masuk istana hendak tidur, tetapi yang diceritakan tadi, mata Baginda Raja tidak mau diajak kompromi. Karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh, Baginda Raja pun teringat kepada Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikirnya dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda Raja dapat memicingkan matanya, tidur pula sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah penggawa memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda Raja pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri Qopiah itu dan semua usaha yang sudah ditempuhnya, serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi. Karena para kadi dan orang alim seluruh negeri ini tidak dapat memberikan jalan keluar. Apalagi sebentar lagi saudagar dari negeri Qopiah tersebut akan menghadap ke istana. Apa pendapatmu tentang hal itu? Tanya Baginda Raja dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. Ya Tuanku Sahalam, janganlah Tuanku bersusah hati. Jika Tuanku percaya, insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini, jawab Abu Nawas meyakinkan. Tidak berapa lama kemudian, Balerung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Raja tentang nazar saudagar dari negeri Qopiah itu. Baginda Raja memanggil saudagar tersebut dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. Hai saudagar, bawalah kemari anakmu dan seekor kambing yang besar badannya, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Raja dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini? Pikir mereka. Si saudagar itu menyatakan kesediaannya membawa anak dan seekor kambing yang paling besar, serta mohon pamit pulang ke negeri Qopiah. Baginda Raja masuk ke istana, melanjutkan tidurnya, dan pertemuan pagi itu pun bubar. Sesuai janjinya, saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian. Ia membawa istri, anak, dan seekor kambing, langsung menghadap Baginda Raja di istana. Datang juga engkau kemari, hai saudagar. Tunggulah sebentar, aku akan kumpulkan penghulu dan rakyat. Kemudian Baginda Raja memerintahkan memanggil Abu Nawas. Sementara Abu Nawas ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit. Baginda Raja yang diberitahu hal itu memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan mengendarai kereta kencana yang ditarik 2 ekor kuda. Mengapa kau terlambat datang kemari? Tanya Baginda Raja. Ya tuanku, hamba terlambat datang karena hamba sakit kaki, jawab Abu Nawas. Hai Abu Nawas, saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak, dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik. Baiklah, akan hamba selesaikan masalah ini. Bukan main senang hati Baginda Raja mendengar jawaban itu.
Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing dan ternyata sama panjangnya. Baginda Raja dan seluruh yang hadir di balerung heran memikirkan ulah Abu Nawas. "Ya tuanku, hamba mohon ampun. Jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal. Karena yang dinazarkan anak ini, jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu. Dan ternyata pas benar. Jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda Raja dan semua orang yang hadir di sini." "Pendapat Abu Nawas aku kira benar," kata Baginda Raja dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu karena dapat membayar lunas nazarnya, maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas berupa uang 100 dirham. Kemudian ia mohon pamit kepada Baginda Raja dan pulang ke negerinya. Alkisah, pada suatu hari kerajaan mengalami krisis ekonomi yang buruk. Karena sumber pendapatan kerajaan yang berasal dari pajak tidak memenuhi target. Kondisi kerajaan yang krisis ini membuat Baginda Raja geram. Kerajaan telah berhasil memperluas wilayahnya, namun krisis malah muncul dari pendapatan pajak. Akhirnya diadakanlah pertemuan, di mana para menteri kerajaan hadir dengan membawa berbagai kertas laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Baginda Raja memulai pembicaraan. "Wahai para menteri, bagaimana mungkin kerajaan ini memiliki infrastruktur yang rusak parah? Kenapa hasil pertanian menurun?" tanya Baginda Raja. Semua menteri hanya bisa terdiam mendengar bentakan Baginda Raja. Mereka tak mampu menjawab, hanya memberikan kertas laporan kepada Baginda Raja. Karena sangat marah, Baginda Raja pun merobek kertas-kertas itu, dan ada juga yang disuruh memakan kertas itu. Abu Nawas yang juga hadir di pertemuan itu juga tak mampu berbuat banyak. Namun, beberapa saat kemudian, Baginda Raja memerintahkan Abu Nawas untuk menggantikan petugas pajak menghitung pendapatan pajak. Setelah beberapa saat, Abu Nawas maju ke singgasana raja dan membawa sepotong roti. Melihat hal itu, semua menteri terheran-heran dengan tingkah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apakah kau akan menyuapku dengan sepotong roti itu?" tanya Baginda Raja agak marah. "Bukan begitu Baginda Raja. Laporan keuangan yang saya kerjakan semuanya tercatat pada roti ini," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu? Kau jangan berpura-pura gila di hadapanku," kata Baginda Raja kesal. "Wahai Baginda Raja, usiaku ini sudah cukup lanjut. Aku tidak akan sanggup memakan kertas-kertas yang nantinya Anda sobek dan menyuruhku untuk memakannya. Jadi, semua laporan aku pindahkan pada roti ini," ucap Abu Nawas. Sebuah teguran yang halus dari Abu Nawas agar Baginda Raja lebih bijaksana dalam memimpin kerajaannya. Sejak saat itu pula, Baginda Raja tersadar bahwa tindakannya tidak benar karena telah menyuruh menterinya memakan kertas. Akhirnya, Baginda Raja merumuskan kembali perundang-undangan yang lebih memihak kepada rakyat kecil. Kalah gertak dengan Abu Nawas, Raja diminta memerintah bangsa semut. Selama ini Raja memendam rasa penasaran karena Abu Nawas selalu cerdik dan lolos dari setiap jebakannya. Raja terus berpikir keras mencari cara untuk bisa mengalahkan sosok humoris dan cerdik ini. Akhirnya Menteri Istana memberi usulan sebuah pertanyaan yang menurut Baginda Raja sulit dijawab Abu Nawas. Maka saat itu juga dia memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Para pengawal pun sampai di rumah Abu Nawas.
"Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka Raja ke istana sekarang juga," ujar salah seorang pengawal. Abu Nawas yang sedang istirahat merasa terganggu dengan kehadiran para pengawal istana. Kalau bukan perintah Baginda Raja, tentu saja Abu Nawas akan mengusirnya. "Sampai kapan sih Paduka Raja selalu mengganggu istirahatku?" gerutu Abu Nawas. Dengan terpaksa Abu Nawas datang ke istana. Akibat perasaannya yang sudah dongkol, Abu Nawas pun bertingkah agar Baginda Raja emosi. Ia langsung mengambil makanan dan duduk di samping sang raja. Awalnya tingkah Abu Nawas yang tidak sopan ini sempat membuat raja jengkel. Tapi karena ada rencana untuk mempermalukan Abu Nawas, ia pun menahan emosinya. "Wahai Abu Nawas, aku ada tebakan untukmu. Apa kau siap menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Tujuanku ke sini memang untuk menjawab tebakan Paduka Raja," jawab Abu Nawas dengan enteng. "Bagus, kalau kau bisa menjawab pertanyaanku, aku akan memberikan hadiah 1000 dinar, ungkap Baginda Raja. "Tapi kalau kau tidak mampu menjawab, sebagai hukumannya rambut kepalamu harus digundul dan janggutmu dipotong bersih. Lalu aku akan mengarakmu dengan keledai," sambung Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut, karena biasanya hukuman yang akan diterima yaitu penjara selama sebulan. "Baiklah Paduka Raja, tapi hamba tidak menginginkan uang," balas Abu Nawas. "Lalu apa yang kau inginkan?" tanya Baginda Raja lagi. "Hamba ingin Paduka Raja memerintahkan serangga-serangga itu jangan menggangguku," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun kaget dengan permintaan Abu Nawas. Sejenak dia berpikir bahwa serangga-serangga itu bukan rakyatnya, maka tidak akan mungkin terjadi. Bukankah Baginda seorang raja? Akan hebat seorang raja bila dapat memerintah serangga, celetuk Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas mengetahui apa yang dipikirkan oleh padukanya. "Bagaimana Paduka? Apakah Paduka bersedia?" terang Abu Nawas. Rasa takut pun menghampiri Baginda Raja. Ia takut Abu Nawas dapat menjawab tebakannya. Tetapi dirinya malu apabila tidak dapat memenuhi permintaan Abu Nawas. Abu Nawas berpikir Baginda Raja takut malu. Akhirnya bersedia menjawab pertanyaan dari Paduka Raja tanpa sebuah syarat apapun. Mendengar hal itu, hati Baginda Raja merasa tenang dan lega. Ia pun langsung mengajukan pertanyaan tebakan kepada Abu Nawas. "Pohon apa yang berumur 1 tahun memiliki 12 cabang, setiap cabangnya terdiri dari 30 daun, dan daun-daun tersebut sebagian menghadap ke arah cahaya, serta sebagian lagi menghadap ke arah gelap?" tanya Baginda Raja. Namanya saja Abu Nawas, pertanyaan sesulit apapun pasti akan dijawabnya. Pohon itu mewakili tahun karena ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 30 hari dalam 1 bulan, di mana 30 hari tersebut terbagi menjadi siang dan malam, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut saat Abu Nawas menjawab tanpa berpikir lama. Namun ia tenang karena sebelumnya syarat yang diajukan Abu Nawas sudah dicabut. "Tapi rasanya tidak adil Abu Nawas kalau aku tidak memberikan hadiah. Katakan Abu Nawas, apa yang kau inginkan?" kata Baginda Raja. "Baiklah, hamba minta 500 dinar dan selama 1 bulan Paduka Raja tidak boleh mengganggu hamba," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas tidak akan mengganggunya selama 1 bulan ke depan, dan Abu Nawas pulang membawa 500 dinar. Abu Nawas mendapat hadiah gajah. Kisah Abu Nawas kali ini tentang dia melawan raja yang sombong. Kisah bermula, suatu hari Raja bengis dan kejam bernama Bedul menjajah seluruh negeri Asia Tengah. Dia dan ribuan pasukannya tidak segan-segan menghancurkan siapa saja yang berani melawan.
Raja Bedul dan pasukannya berencana menyerang kota Baghdad, negeri tempat tinggal Abu Nawas. Hal ini membuat semua warga ketakutan, termasuk Abu Nawas sendiri. Sebab Raja Bedul dan pasukannya terkenal sadis dan kejam. Beberapa bulan kemudian, terdengar kabar bahwa Raja Bedul serta pasukannya akan memasuki kota Baghdad. Abu Nawas selaku orang yang ditokohkan di sana, segera mengajak masyarakat berkumpul di alun-alun. Lantas ia naik ke atas mimbar dan berpidato di depan khalayak ramai. Mari kita semua berdoa supaya pasukan Raja Bedul ditimpa musibah angin topan yang dahsyat, sehingga mereka semua menjadi binasa, kata Abu Nawas. Semua warga yang kala itu berkumpul di alun-alun serentak menjawab amin dengan lantang. Tiba-tiba seorang pria berdiri dan bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah engkau pernah melihat tentara Raja Bedul?" "Belum pernah, dan aku juga belum pernah melihatmu sebelumnya. Sepertinya kau bukan orang sini," jawab Abu Nawas. "Benar, aku memang bukan orang sini, karena aku adalah panglima tentara Raja Bedul," ujar orang itu. Sontak Abu Nawas terkejut. Begitu pula penduduk kota. Mereka tidak menyangka bahwa pasukan Raja Bedul sudah memasuki daerahnya. Tapi dengan tenang, Abu Nawas melanjutkan pidatonya. "Mari kita berdoa sekali lagi, kali ini untuk jenazah kita." Mendengar hal itu, membuat panglima tentara Raja Bedul menjadi heran. "Kenapa berdoa untuk jenazahmu sendiri? Dasar bodoh. Orang mati itu didoakan oleh orang yang hidup," ujarnya. "Tuan benar, tapi bukankah kami semua akan mati diserang pasukan Tuan? Sedangkan kami tidak tahu apakah akan ada di antara kami yang masih hidup untuk mendoakan jenazah kami. Jadi selagi kami masih hidup, kami berdoa untuk jenazah kami nanti," balas Abu Nawas. Panglima tentara Raja Bedul tertawa terpingkal-pingkal mendengar kelucuan Abu Nawas. Dia mengatakan bahwa dirinya dan pasukannya tidak akan menyerang negeri Abu Nawas, justru sebaliknya, akan memberikan hadiah seekor gajah. Para penduduk pun lega mendengarnya. Mereka berterima kasih kepada Abu Nawas karena telah menyelamatkan. Namun, permasalahan lain pun muncul. Kehadiran gajah tersebut membuat penduduk desa resah sebab memakan banyak hasil panen. Penduduk negeri pun mengadukan ini kepada Abu Nawas. "Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin membunuh atau menjual gajah itu kan? Bisa-bisa panglima tentara Raja Bedul akan murka," tutur salah seorang warga. Mereka semua menyalahkan Abu Nawas dan menuntut agar mengembalikan hadiah itu. "Aku setuju dengan usul kalian, tapi dengan satu syarat, kalian harus menemaniku saat menghadap sang panglima," ujar Abu Nawas. Para penduduk desa pun sepakat dengan keputusan Abu Nawas. Sesampainya di sana, ada ribuan pasukan yang sedang berkumpul dan terdapat ratusan tenda berdiri di tengah lapangan. Abu Nawas sempat dicegah oleh salah satu prajurit, tapi akhirnya diperbolehkan menghadap panglima. Tanpa Abu Nawas sadari, ternyata penduduk desa yang menemani memilih kabur meninggalkannya. Mereka takut dibunuh bila sampai usulannya membuat panglima menjadi marah dan murka. Lalu nahasnya lagi, saat itu panglima sedang dalam suasana hati yang buruk. "Mau apa datang kemari?" bentak panglima. "Ini tentang gajah yang Tuan berikan," jawab Abu Nawas gemeteran. "Memangnya kenapa? Apakah hadiahku tidak berguna?" tanya panglima. Abu Nawas menjadi ketakutan. Ia lalu menengok ke belakang dan ternyata penduduk telah meninggalkan dirinya. Dikarenakan merasa dibohongi, Abu Nawas pun menjadi jengkel. Ia lalu memikirkan jalan keluar sekaligus balas dendam kepada penduduk negerinya yang meninggalkannya. Kira-kira jawaban apa yang harus ia katakan supaya panglima tentara Raja Bedul tidak marah? Akhirnya Abu Nawas pun menemukan ide cerdas. "Begini Tuan, hamba perhatikan gajah pemberian Tuan terlihat sedih. Mungkin karena tidak ada pasangannya.
apakah Tuan punya gajah betina untuk dijadikan pasangannya? Ucap Abu Nawas. Oh itu, baiklah, sekarang juga akan aku kirim gajah betinanya, jawab Panglima. Abu Nawas kemudian undur diri pamit pulang. Dia pun pulang dengan senang karena mendapat hadiah lagi seekor gajah. Ini dia menjadi punya 2 gajah. Cara Abu Nawas menurunkan hujan. Kisahnya bermula ketika Abu Nawas melakukan kesalahan yang membuat Baginda Raja sangat marah. Baginda Raja memerintahkan pasukan istana untuk secepatnya menangkap Abu Nawas. Sementara sosok humoris itu yang sedang berada di rumah memberitahukan kepada istrinya, "Wahai istriku, sepertinya aku harus meninggalkan kampung halaman untuk beberapa waktu," ucap Abu Nawas. "Ada masalah apa lagi, wahai suamiku? Kenapa engkau terlihat ketakutan?" tanya sang istri yang sangat khawatir. "Aku telah membuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka. Aku yakin tidak lama lagi pasukan istana datang kemari untuk menangkapku," jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengemas bajunya ke dalam tas dan segera pergi meninggalkan rumah. Ternyata dugaan dia benar. Selepas kepergiannya, beberapa prajurit istana datang menggeledah rumah Abu Nawas. "Mana Abu Nawas?" tanya salah satu prajurit kepada istri Abu Nawas. "Dia sudah pergi meninggalkan kampung ini," jawab istri Abu Nawas. Para prajurit pun langsung balik ke istana menghadap Baginda Raja. "Mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Nawas sudah tidak ada di rumahnya," kata istrinya. "Dia sudah meninggalkan kampung ini," jawab salah satu prajurit. "Kurang ajar, dia coba menghindari hukuman," pikir Baginda Raja. Sementara Abu Nawas mulai mengembara dan berpindah-pindah tempat dari kampung satu ke kampung yang lainnya. Suatu ketika dalam pengembaraannya, Abu Nawas melintasi sebuah dusun yang sedang dilanda musim kemarau. Abu Nawas yang mengenakan jubah dan sorban layaknya ulama besar sempat membuat perhatian warga. Mereka mengira Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim seorang waliullah untuk menolong dusunnya yang sedang mengalami musim kemarau. Para warga pun segera mengerumuni Abu Nawas. "Assalamualaikum Syekh, sudilah kiranya Tuan Syekh mampir sebentar di rumah kami," pinta kepala dusun. Abu Nawas pun sudah menolaknya. Namun karena para warga memaksa, ia pun mau tidak mau menerima ajakan mereka ke rumah kepala dusun. Abu Nawas dijamu berbagai macam hidangan dan diperlakukan istimewa layaknya raja. "Apa yang membuat kalian memperlakukanku sedemikian istimewa, padahal kalian tidak mengenalku?" tanya Abu Nawas. "Begini Tuan Syekh, dari penampilan Tuan, kami yakin kalau Tuan adalah ulama besar yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu desa kami," jawab kepala dusun. "Memangnya apa yang menimpa desa kalian?" tanya Abu Nawas lagi. "Sudah berbulan-bulan desa kami mengalami musim kemarau. Tanaman-tanaman mati. Air persediaan kami tinggal beberapa ember. Doakanlah desa kami wahai Tuan Syekh, agar desa kami diturunkan hujan," jelas kepala dusun. Abu Nawas terdiam mendengar keluhan mereka. Ia juga berbulan-bulan tidak mandi dan bajunya sudah lama tidak dicuci. Padahal tujuannya ke sini untuk menumpang mandi. Beberapa lama kemudian muncullah ide cemerlang di otaknya. "Baiklah, aku akan memanjatkan doa kepada Allah supaya desa kalian diturunkan hujan. Tapi ada syaratnya," ujar Abu Nawas. "Apa itu syaratnya Tuan Syekh?" "Kami bersedia melakukannya," balas kepala dusun.
Syaratnya adalah kumpulkan semua air persediaan kalian dan ditaruh di tengah lapangan, perintah Abu Nawas. Para warga pun membawa air terakhir yang mereka miliki. Total air yang terkumpul hanya 2 ember. Kemudian air tersebut ditaruh di tengah lapangan. Abu Nawas melepas bajunya dan mencucinya dengan air di ember pertama. Sedangkan air di ember kedua dia gunakan untuk mandi. Melihat hal itu, para warga pun menjadi terkejut. "Wahai Tuan Syekh, itu air terakhir persediaan kami yang rencananya untuk minum anak-anak kami," ucap salah satu warga. Perbuatan Abu Nawas ini tentunya mengundang reaksi kemarahan warga. Ada yang mencemooh, ada yang membentak, ada pula yang menghujat. Namun di tengah kegaduhan itu, Abu Nawas dengan tenang mengangkat bajunya yang dicuci, lalu menjemurnya, dan perkataan para warga tidak dihiraukannya. Para warga bertambah emosi sehingga hendak memukulinya, tapi niat mereka langsung terhenti karena tiba-tiba terdengar suara guntur yang disusul hujan lebat. Penduduk pun lupa dengan marahnya, bahkan sebaliknya. Mereka berebutan mencium tangan Abu Nawas dan mulai berteriak kegirangan menyambut datangnya hujan yang sudah lama ditunggu. Saat itu sang kepala dusun menghampiri Abu Nawas. "Tuan Syekh, sebenarnya doa apa yang Tuan panjatkan sehingga langit berkenan menurunkan hujan?" tanya kepala dusun. Dengan polosnya Abu Nawas menjawab, "Begini, doaku biasa saja. Tapi jubahku ini tinggal satu dan tidak pernah dicuci selama berbulan-bulan. Bila aku menjemurnya, pasti hujan akan turun deras. Mungkin karena langit tidak tahan dengan bau jubahku ini," celetuk Abu Nawas cengengesan. Mendengar hal itu, sontak para warga langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sejak saat itu Abu Nawas mulai menetap di sana sembari menunggu kemarahan Baginda Raja reda. Pura-pura buta, Abu Nawas ambil balik duitnya yang dicuri. Abu Nawas suatu hari bersama temannya membahas suatu masalah yang mengatakan bahwa orang buta atau tunanetra tidak berdosa karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya karena matalah yang selalu melihat ke sana kemari yang mendatangkan dosa. Akan tetapi, Abu Nawas tidak menyetujui pendapat tersebut dan berniat akan membuktikannya. Keesokan harinya Abu Nawas berjalan-jalan dengan maksud untuk bertemu dengan orang buta. Dia ingin membuktikan pendapatnya bahwa orang buta pun dapat pula berbuat dosa. Abu Nawas juga menyiapkan pundi-pundi dan mengisinya dengan uang ringgit. Tidak beberapa lama berjalan, ia benar-benar menemukan seorang tunanetra. Abu Nawas memperhatikan gerak-gerik orang buta itu yang sedang berjalan dengan tongkatnya. Kemudian dia berpura-pura menjadi orang buta sambil membawa tongkat dan sengaja menabrak orang buta tersebut. "Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta, ditabrak oleh orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan," ujar Abu Nawas. Orang buta itu heran mendengar keluhan orang yang ditabraknya. "Maaf, saya juga orang buta. Saya tidak dapat melihat dan hanya dapat berjalan dengan bantuan tongkat ini. Sekali lagi mohon maaf karena sungguh-sungguh saya tidak sengaja," ucap orang buta tersebut. "Oh, engkau juga buta ya?" tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Iya, saya buta. Peganglah tongkatku ini. Orang buta pasti akan memakai tongkat untuk berjalan," jawab tunanetra tersebut. Abu Nawas pun memegang tongkatnya. Begitu pula sebaliknya, si buta juga meraba tongkat Abu Nawas untuk membuktikan bahwa mereka adalah sama-sama orang buta. "Kalau begitu kita senasib, saudara. Bagaimana kalau kita mencari rezeki bersama-sama?" ajak Abu Nawas. Orang buta itu pun menyetujui ajakan Abu Nawas. Mereka berjalan bersama-sama sebagai sesama orang buta.
Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpura-pura mau pipis dan minta tolong si buta agar pundi-pundinya yang penuh berisi uang dipegangkan dahulu. Sementara Abu Nawas berpura-pura pipis, ia terus memperhatikan tingkah laku si buta. Kemudian si buta meraba-raba pundi-pundi itu dan hatinya mulai tergoda untuk memiliki isinya. Wah, pundi-pundi banyak sekali isinya. Lebih baik aku mengambilnya lalu pergi. Pasti ia tidak bisa mencariku. Karena ia juga buta, pikir si buta tersenyum. Lalu ia meninggalkan Abu Nawas dan mencari tempat persembunyiannya agar tidak ditemukan. Dalam situasi demikian, Abu Nawas berpura-pura mencari si buta dan meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, malang benar nasib hamba. Tadi ditabrak orang, sekarang uang hamba dilarikan orang. Sial bener hamba. Ya Allah, semoga orang yang mengambil uang hamba terkena lemparan batu ini tepat pada tulang keringnya. Biar tahu rasa dia, ujar Abu Nawas. Setelah itu dengan jitu Abu Nawas melempari si buta dan persis kena tulang keringnya. Aduh, aku kena. Gumam si buta meringis kesakitan. Hal ini membuat si buta kelabakan. Ia segera mencari lagi tempat persembunyian untuk menghindari Abu Nawas. Akan tetapi, Abu Nawas yang pura-pura buta mengikuti si buta kemanapun pergi. Setelah dekat, Abu Nawas memohon lagi kepada Allah. Ya Allah, semoga orang yang mengambil pundi-pundiku terkena lagi lemparan batu pada kepalanya, ujar Abu Nawas. Tidak lama kemudian terdengar lagi suara kesakitan dari si buta. Aduh, kena lagi. Kepalaku jadi benjol. Ucap si buta memegang kepalanya yang benjol. Si buta pun panik dan heran. Kok doanya terkabul lagi? Ah, itu hanya kebetulan. Kemudian dia menghindar lagi dan terus menghindar. Tetapi Abu Nawas tetap mengikutinya terus secara berturut-turut. Abu Nawas berdoa lagi sambil melakukan lemparan beruntun kepada si buta dan selalu tepat, yaitu tepat mengenai perut, dada, dan terakhir muka. Mengapa semua sasaran yang akan dilempar selalu tepat mengenaiku? Pikirnya lagi sampai berkerut keningnya. Si buta makin heran, dia curiga. Tidak lama kemudian barulah si buta menyadari bahwa temannya itu, Abu Nawas, mempermainkannya. Kalau begitu saudara tidak buta, saudara hanya mempermainkanku. Ambillah kembali pundi-pundi ini, ujar si buta tersebut. Akhirnya si buta menyerahkan pundi-pundi itu kepada Abu Nawas dengan penuh kesedihan dan penyesalan terhadap nasibnya. Abu Nawas sendiri pulang sambil tersenyum kegelian. Ia puas karena dapat membuktikan bahwa orang buta dapat juga bisa berbuat dosa. Entah sudah berapa kali Baginda Raja gagal mengerjai Abu Nawas. Meski demikian, tak menyurutkan niatnya untuk kembali melakukannya. Dan pada kisah kali ini, Baginda Raja mencoba menjebaknya dengan cara yang lain. Pada suatu hari, Abu Nawas diundang ke istana untuk menemani Baginda Raja makan malam. Tentu saja undangan tersebut disambut sukacita oleh Abu Nawas. Ia pun bergegas berangkat ke istana. Sesampainya di sana, Abu Nawas dipersilahkan duduk di depan meja yang penuh dengan hidangan lezat. Ayo, mari kita makan, ajak Baginda Raja. Setelah dipersilahkan, Abu Nawas langsung menyantap makanan dengan begitu lahap. Hampir semua hidangan ia cicipi satu persatu. Melihat cara Abu Nawas menyantap makanan, membuat Baginda Raja tertawa geli. Hei Abu Nawas, apa bedanya kamu sama keledai? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas yang masih asik menyantap makanan, menjawab sekenanya. Saya tidak tahu Paduka, Paduka yang lebih tahu, kata Abu Nawas sambil melanjutkan makannya. Spontan Baginda Raja tertawa mendengar jawaban tersebut. Ketika sudah kenyang menyantap hidangan, Abu Nawas kebingungan. Pasalnya, belum ada minuman yang disajikan. Maaf Paduka yang mulia, tapi mana minumannya? Tanya Abu Nawas.
Disinilah rencana usil Baginda Raja mulai dilancarkan. Ia kemudian menyuruh pelayan istana untuk membawakan gelas minuman, yang satu berisi air yang sangat panas dan yang satunya lagi berisi air yang sangat dingin. Karena sudah tak tahan menahan rasa hausnya, Abu Nawas mengambil gelas yang berisi air panas dan kemudian ia segera meminumnya. Seketika Abu Nawas mengerenyitkan wajahnya karena air yang diminum terlalu panas. Lantas ia mengambil gelas kedua, ternyata itu juga membuatnya sakit karena airnya terlalu dingin. Akibatnya Abu Nawas sesekali bernapas lewat mulut untuk meredakan rasa sakit yang dialaminya. Melihat reaksi Abu Nawas tersebut, Baginda Raja kembali tertawa terpingkal-pingkal. "Hei Abu Nawas, mengapa kau minum kedua air itu? Itu kan bisa menyakitimu," ledek Baginda Raja. "Iya Paduka, kesalahan saya sama seperti yang Paduka tanyakan sebelumnya, yaitu saya tidak tahu, Paduka yang lebih tahu," jawab Abu Nawas. "Berarti kamu sama bodohnya dengan keledai," celetuk Baginda Raja. "Itu mungkin saja Paduka, tapi meskipun demikian ada yang lebih bodoh dari saya," timpal Abu Nawas. "Oh ya? Siapa dia?" tanya Baginda Raja sambil menahan tawanya. "Orang yang lebih bodoh dari saya yaitu orang yang tidak bisa membedakan mana keledai dan mana manusia. Tidak bisa membedakan mana minuman yang membuat sakit dan mana yang tidak. Sehingga dia memberikan minuman yang justru membuat sakit tamunya," jawab Abu Nawas. Baginda Raja yang sedari tadi tertawa seketika tidak bisa berkata apa-apa. Beberapa hari kemudian, Baginda Raja mencoba kembali mengerjai Abu Nawas. Ia pun perintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Karena khawatir peristiwa tempo hari terulang, Abu Nawas segera mengantisipasinya dengan membawa piring kosong dan dimasukkan di balik jubahnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu diajak ke ruang makan dan dipersilahkan duduk di depan meja. Di atas meja tersebut terdapat macam-macam hidangan yang disediakan untuk mengerjai Abu Nawas. Semua menu hidangan yang disajikan sengaja dibuat dengan rasa yang sangat pedas. "Ayo, dimakan hidangannya Abu Nawas," kata Baginda Raja. Abu Nawas yang mengetahui hal itu langsung menggunakan akal cerdiknya. Ia mengambil piring kosong dari balik jubahnya dan meletakkannya di atas meja. Kemudian ia berpura-pura seolah makan dari piring kosong yang dibawanya. "Apa yang kau makan Abu Nawas? Aku tidak melihat ada makanan di atas piring," tanya Baginda Raja. "Wahai Paduka, piring ini sebenarnya penuh dengan makanan lezat, tetapi hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang cerdas," jawab Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja tidak percaya dengan omong kosong Abu Nawas. Tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran. Karena cara memakan Abu Nawas begitu sangat meyakinkan. Seolah-olah dia benar-benar sedang menyantap hidangan yang lezat. "Kalau Paduka mau, silakan dicicipi," kata Abu Nawas menawarkan. Akhirnya, dengan malu-malu Baginda Raja mengambilnya dari piring kosong dengan menggunakan sendoknya. Saat ia memasukkan sendok ke mulutnya, Baginda Raja tidak merasakan apapun. "Sialan, aku ditipu sama Abu Nawas," pikir Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas mendekat dan berbisik kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, tempo hari Paduka lebih bodoh dari saya. Tapi sekarang sudah agak mendingan. Karena Paduka bodohnya sama seperti saya. Karena sama-sama menyantap hidangan kosong," celetuk Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa mendengarnya. "Kurang ajar kamu Abu Nawas," ujar Baginda Raja sambil terus tertawa.
Dikisahkan ketika Abu Nawas jalan-jalan di pasar, ia melihat ada seorang darwis yang sedang berbelanja. Darwis itu adalah seorang yang dikenal akan sifat bijaknya. Setelah selesai dengan belanjaannya, ia memasukkan semua barangnya ke dalam karung. Namun karena barang belanjaannya lumayan banyak, sang darwis tak kuat mengangkatnya. Ia pun berinisiatif mencari kuli panggul yang biasa berseliweran di pasar. Akan tetapi tak ada satupun yang ia temui. Kemudian matanya tertuju kepada sosok Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kemarilah," panggil sang darwis. Abu Nawas pun segera menghampirinya. "Ada apa, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Aku sedang butuh seseorang untuk membawakan barang-barangku. Maukah kau menolongku?" kata sang darwis. "Boleh saja. Berapa upahnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Biasanya sih 5 dinar, Abu Nawas. Tapi maukah kau bayar dengan upah yang lebih pantas?" balas sang darwis. "Oh ya, apa itu?" tanya Abu Nawas. 3 buah nasihat yang berharga, jawab sang darwis. Mendengar itu Abu Nawas sejenak terdiam. Uang dapat kuperoleh kapan saja, tapi kalau nasihat yang berharga tidak mudah untuk didapatkan. Apalagi yang berkata adalah orang bijak seperti dia. Pasti akan sangat bermanfaat nih, pikir Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas pun menyetujuinya. "Baiklah Tuan, aku bersedia. Kalau boleh tahu, apa isi barang belanjaanmu?" tanya Abu Nawas. "Isinya beberapa piring dan gelas, jadi kau harus hati-hati membawanya," jawab sang darwis. Setelah itu Abu Nawas segera memikul karung barang belanjaannya. Karena jaraknya lumayan jauh, mereka berdua harus beristirahat selama 3 kali berturut-turut. Pada istirahat pertama, Abu Nawas memanfaatkan untuk meminta nasihat kepada sang darwis. "Tuan, apa nasihat yang pertama?" tanya Abu Nawas. "Jangan percaya kepada siapapun. Bila ada yang mengatakan padamu bahwa lebih baik lapar daripada terlalu kenyang," kata darwis memberitahu. Tak lama setelah itu, mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya. Lalu pada istirahat yang kedua, Abu Nawas kembali bertanya, "Wahai Tuan, apa nasihat yang kedua?" Sang darwis membalas, "Jangan percaya kepada siapapun bila ada yang mengatakan padamu bahwa lebih baik berjalan kaki daripada mengendarai kuda." Mendengar itu Abu Nawas mengerenyitkan dahi. "Nasihat macam apa itu? Semua orang juga tahu." "Oh, mungkin dia sengaja sedang menguji kesabaranku. Kalau aku mau bersabar, pasti akan berbuah keindahan. Nanti di nasihat yang ketiga, dia pasti akan memberikan nasihat yang sesungguhnya," pikir Abu Nawas. Akhirnya waktu yang ditunggu pun tiba. Ketika mereka istirahat yang ketiga kalinya, Abu Nawas sudah tak sabar untuk mendengarnya. "Wahai Tuan, nasihat yang ketiga bagaimana?" tanya Abu Nawas. Sang darwis pun menjawab, "Jangan percaya kepada siapapun bila ada yang mengatakan padamu bahwa hati manusia itu kuat bagaikan karang. Justru hati manusia itu lemah dan rentan. Apabila hati manusia terlukai, maka mustahil akan kembali seperti semula. Seperti halnya gelas dan piring yang kau bawa. Apabila jatuh dan pecah, maka mustahil untuk mengembalikannya seperti semula. Oh iya, aku tambahkan satu nasihat lagi untukmu sebagai hadiah atas kepatuhanmu terhadapku. Jangan pernah percaya kepada siapapun bila ada yang mengatakan bahwa seorang darwis lebih bodoh darimu." Mendengar itu Abu Nawas seketika langsung emosi. "Kurang ajar, aku telah dikerjai sama darwis ini," gerutu Abu Nawas. Akan tetapi dia berusaha menahan amarahnya. Abu Nawas pun berpura-pura terkesima dengan semua nasihat yang didengarnya. "Sungguh luar biasa, nasihat Tuan sangat berguna dan mengubah pola pikir saya," puji Abu Nawas. "Tapi ada satu nasihat yang masih saya ragukan kebenarannya," kata Abu Nawas melanjutkan.
Yang mana? Saya kira semua nasihat yang kuberikan padamu tak ada yang perlu diragukan lagi. Tapi kalau kau ingin membuktikannya, silahkan saja. Kau tak yakin bahwa makan terlalu kenyang lebih baik daripada menahan lapar? Atau kau juga tak yakin bahwa mengendarai kuda lebih baik daripada berjalan kaki? Tanya sang darwis. Bukan itu, jawab Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas membanting karung yang berisi belanjaan milik sang darwis. Seketika gelas dan piring yang ada dalam karung tersebut menjadi pecah berantakan. "Hei, Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" bentak sang darwis. "Aku hanya ingin memastikan apakah gelas dan piring yang pecah bisa kembali seperti semula," ujar Abu Nawas. "Tapi kenapa kau harus membantingnya?" tanya sang darwis emosi. "Loh, bukannya tadi kau mempersilahkan aku untuk membuktikan nasihatmu? Adapun perumpamaan gelas dan piring adalah nasihatmu yang ketiga," jelas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas segera pergi berlalu, meninggalkan sang darwis seorang diri. Niatnya ingin mengerjai Abu Nawas, malah ia sendiri yang mengalami sial.